Terima kasih. Memang sengsara juga kalau tidak bicara nih Pak Budi. Bu Menteri informasi tanggal 12 Februari kemarin di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Bu, para pegiat konservasi dan pariwisata itu turun ke jalan demonstrasi mengkritik investasi di sejumlah destinasi di Taman Nasional Komodo, Bu. Sebagai wakil rakyat dari NTT, aneh kalau saya tidak bicara soal ini, Bu, karena persis 1 minggu yang lalu. Maka lewat forum yang terhormat ini, saya minta izin untuk menyampaikan catatan. Saya yakin betul Ibu KLHK melakukan program konservasi di Taman Nasional Komodo. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem Taman Nasional Komodo dan memastikan keberlangsungan satwa langka Varanus komodo. Tapi di sisi lain, Bu, kita melihat ada izin investasi di Taman Nasional Komodo. Saya sebut saja PT SKL seluas 21,1 hektar are di Rinca, KWE seluas 151,94 di Pulau Komodo, dan KWE lagi seluas 274,13 di Pulau Padar, Bu. Rapat kali lalu tuh saya mengharapkan ada kajian akademis, Bu, karena menurut saya tidak mudah mendamaikan antara konservasi dan investasi. Yang saya lihat adalah yang terjadi di Taman Nasional Komodo, yang paradigma dasarnya adalah konservasi, ini mengarah kepada privatisasi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tagline pariwisata super premium, Bu. Saya ingin mengetahui persis apa bentuk dari investasi yang mau dibangun di 3 pulau ini, Bu. Berapa besar investasi yang digelontorkan di sana, dan apakah sudah ada kajian baik dari aspek ekonomis, sosiologis, antropologis, ekologis, dan bahkan kosmologis, Bu. Karena mengingat Taman Nasional Komodo ini tempat hidupnya komodo dan juga masyarakat setempat yang sudah sangat lama ada interaksi kedua belah pihak di sana, Bu. Yang kedua, Bu, soal alih fungsi lahan hutan Bowosi yang ada di kota Labuan Bajo itu, kali lalu saya juga sudah ngomong soal ini, tapi dalam rapat dengar pendapat Ibu tidak ada, Bu. Ini hutan tutupan kota Labuan Bajo sudah dikonversi menjadi lahan pariwisata buatan yang akan dikelola oleh Badan Otoritas Pariwisata, Bu. Ini kajiannya apa, Bu? Beberapa waktu lalu sudah terjadi banjir dan citranya akan sangat buruk kalau kota destinasi pariwisata internasional itu kena banjir, Bu. Ini akan sangat tidak baik. Yang berikut saya juga minta penjelasan, Bu, soal penataan Pulau Rinca, Pulau Muang, Pulau Bero atau Rohbong yang oleh Menko Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah diumumkan sebagai kawasan yang akan ditata terkait dengan agenda pertemuan G20 pada tahun 2023 mendatang, Bu. Tekanan saya adalah ketika bicara Taman Nasional Komodo, mestinya perspektif yang dominan adalah pariwisata yang mengutamakan nature, Bu. Sementara di daratan, di Labuan Bajo, di Flores, lebih mengutamakan eksplorasi aspek culture. Nah, hal ini yang jujur saja belum saya lihat, Bu. Jangan sampai nanti investasi besar-besaran mengancam keberlangsungan hidup komodo. Kalau tidak mengancam, saya juga ingin tahu. Karena terus terang, Bu, lambang NTT itu komodo, Bu. Lambang NTT itu komodo, Bu. Itu identitas kami. Hari ini saya sengaja pakai tenunan NTT dari Manggarai Barat, Bu. Karena memang saya mau berjuang soal ini. Yang terakhir mungkin, Ibu, dari tempat ini saya memohon Ibu mungkin turun ke Labuan Bajo, bertemu dengan para pegiat konservasi, bicara dengan aktivis lingkungan di sana, sehingga kemudian kita semua ini bisa mendapatkan hal yang positif dari upaya yang dilakukan di sana, Ibu. Taman Nasional Komodo, saya tegaskan, adalah ruang hidup bagi komodo dan penduduk asli, dan Taman Nasional Komodo adalah modal utama pariwisata Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Ibu, hati-hati
melakukan sesuatu di Taman Nasional Komodo. Sekian dan terima kasih. Pada dasarnya taman-taman nasional itu memiliki studi. Kita juga sudah punya tim untuk Taman Nasional Komodo dengan segala programnya. Terus terang ini memang lintas kementerian dan KLHK memang pada destinasi wisata seperti ini pada posisi atraksi wisatanya, jadi alamnya. Saya sangat memahami dan menyadari bahwa KLHK lah benteng untuk menjaga kelestarian alamnya itu. Jadi Dirjen, nanti Pak Dirjen saya kira bersama kami dan tim bisa kita melakukan diskusi-diskusi tentang ini. Tadi ada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya pariwisata, ada yang perhubungan dan lain-lain. Jadi saya kira termasuk tadi soal tanahnya badan otorita itu juga ada proses-proses pengkajian oleh tim dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kajian itu seperti tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Daruri, ada otoritas saintifiknya, ada otoritas manajemennya. Jadi nanti saya kira bisa, pertama saya akan siapkan jawabannya yang tertulis, yang kedua nanti kita lihat apabila perlu dilakukan diskusi-diskusi. Selanjutnya berkaitan dengan situs Ciwiburui, kemudian usulan untuk menjadi taman nasional atau cagar alam itu saya kira nanti Pak Dirjen ya, Pak Wiratno kita akan lihat. Kemudian kalau bicara rencana tata ruang memang kami harus berdiskusi juga dengan Kementerian ATR dan saya juga memperhatikan catatan dari pimpinan bahwa mungkin perlu difikirkan tentang bagaimana kita melakukan overview dari seluruh tata ruang wilayah, karena pada dasarnya tata ruang wilayah itu prinsipnya ada 3, yaitu struktur ruangnya apa, pemanfaatannya untuk apa, pengendalian pemanfaatannya seperti apa. Jadi ini ada yang bagiannya ATR murni dan ada yang bagian dari sektor-sektor masing-masing. Dan sekali lagi untuk bicara landscape alam itu memang KLHK yang punya tanggung jawab besar. Saya kira itu yang bisa kami respons. Lain-lain nanti kami siapkan secara keseluruhan tertulis. Demikian pimpinan dan Ibu dan Bapak anggota yang kami hormati. Terima kasih atas dukungan dan berbagai catatan. Pimpinan mohon maaf Pak Budi. Ya. Ibu, terima kasih penjelasan Ibu. Ya, sebenarnya penjelasan di tertulis tadi ada beberapa Bu. Tetapi jujur Bu, jawaban tertulis pun masih normatif Bu. Saya butuh penajaman, dan sonasi itu kan juga dibuat oleh kementerian Bu, ya, sonasi pemanfaatan, sonasi inti, Pulau Padar yang dikeluarkan dari sonasi inti, ada sonasi konservasi. Yang saya pertanyakan itu kebijakan yang mengeluarkan, yang kemudian mengkategorikan sonasi itu kan tentu harus ada kajian itu Bu. Kalau dasar hukumnya sudah ada, tetapi dasar hukum ini kan harus ada dasar kajian akademisnya. Nah itu yang saya mau tahu Bu, karena begini Bu, tadi Ibu katakan wisata super premium, iya Bu. Apakah dengan itu berarti nanti di Pulau Komodo itu yang bisa masuk hanya orang yang bisa bayar minimal $1.000 US Bu? Walaupun ini juga kita bicara lintas kementerian, ada pariwisata, ada yang lain-lain kan begitu. Satu, Ibu juga belum menjawab soal hutan Bowosi Bu tadi. Silakan tertulis juga tidak masalah Bu, tapi sudah terjadi banjir di sana Bu. Begitu. Dan memang kalau Pulau Padar sekarang komodonya udah hampir tidak ada Bu. Paling ada di Pulau Rinca, Gili Motang dan juga di Pulau Komodo. Nah, Ibu katakan tidak masif.
Maksudnya tidak masif itu sekarang, Bu. Saya tidak tahu kalau Ibu tidak jadi menteri lagi. Ini kan soal presiden, Bu. Kalau bisa dikasih 2 perusahaan, kenapa tidak bisa dikasih ke 5 atau 10 perusahaan? Kenapa tidak bisa dikasih ke 20 perusahaan? Itu yang saya ingin tahu. Dan siapa sih yang investasi ini, saya ingin tahu. Dan juga apa kepentingan di balik ini? Apakah ada backup politik? Saya juga ingin tahu berapa besar investasinya. Dan sekarang teman-teman di sana sebenarnya menunggu Ibu, pingin berdialog langsung dengan Ibu. Kami siap, Bu, orang NTT siap berdiskusi, Bu, untuk ini, sehingga kemudian semuanya ini serba jelas dan terang benderang, Bu. Saya tahu bahwa kalkulasi finansial dan ekonomis ini sangat menggiurkan investor, pasti. Tetapi saya yakin negara, dalam hal ini KLHK, jangan sampai mau didikte oleh investor, Bu. Karena itu posisi saya netral, Bu. Netral dalam pengertian saya ingin melihat hasil kajiannya, Bu. Bukan melihat peraturannya, Bu. Peraturan harus lahir dari kajian. Itu yang saya mau lihat, Bu. Terima kasih.